Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dari kelas 05 Prodi PDGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan peran atau sosial keluarga dalam nilai dan normanya. Keluarga adalah salah satu peranan penting dalam hidup kita, karena di keluarga kita akan membentuk sebuah karakter yang ada dalam diri kita, sehingga nilai dalam keluarga itu sangatlah penting bagi kehidupan kita. Dan norma-norma dalam keluarga kita juga sangat penting, karena supaya kita tidak terlalu bebas dalam bergaul. Dengan adanya norma keluarga, kita gak bakalan keluar sembarangan. Jadi kalau misalkan jam 11 kita diharuskan sudah ada di rumah, jangan keluar lagi, supaya keluarga kita juga tidak pusing untuk mencari kita nantinya kalau kita masih berada di luar. Makanya kalau norma-norma di dalam keluarga ada, maka keluarga kita akan menjadi baik dan tentram dan damai. Begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsanul Akbar dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 05 semester 2. Di sini saya akan membahas tentang peran sosial dalam agama untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar EPS. Di sini saya pertama akan membahas norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Petunjuk hidup atau anjuran yang ada dalam norma agama sifatnya pasti dan tidak perlu diragukan lagi karena berasal secara langsung dari Tuhan yang Maha Esa. Adapun contohnya yaitu yang pertama, rajin beribadah sesuai dengan norma agama dan keyakinan. 2. Tidak mencuri barang atau sesuatu yang bukan milik kita. Yang ketiga, tidak menghina maupun mencela orang lain. Yang keempat, tidak melukai atau membunuh orang lain. Yang kelima, bersikap jujur. Selanjutnya, nilai agama. Nilai agama adalah bentuk peraturan sekaligus ketentuan hidup yang harus diterima oleh setiap manusia sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan secara langsung, sehingga jikalau dilanggar akan mendapatkan siksa dari Tuhan di akhirat nanti. Adapun contohnya yaitu mewujudkan kehidupannya yang rukun dan harmonis dalam lingkungan bermasyarakat sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang dianut. Yang kedua, tidak menghambur-hamburkan uang untuk memenuhi hasrat duniawi. Yang ketiga, memelihara keasrian dan kebersihan lingkungan dalam alam sekitar. Yang keempat, menyantuni anak-anak yatim piatu yang berada di panti asuhan saat sedang memiliki banyak rezeki. Yang kelima, tidak mengeksploitasi secara berlebihan sumber daya alam yang tersedia untuk kelangsungan kehidupan generasi di masa mendatang. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azki Rizky dari kelas 05 Prodi PGSD Mata Kuliah Konsep Dasar IPS. Dosen pembina Bapak Yuda Adrian MPD. Jadi adat istiadat orang Banjar adalah hasil asimilasi selama berabad-abad. Budaya tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan Islam yang dibawa oleh pedagang Arab dan Persia. Budaya Banjar adalah dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar, khususnya dalam bentuk kesenian, tarian, musik, pakaian, permainan, dan upacara tradisional. Adat istiadat Banjar yang melekat dengan kehidupan sosial warga masyarakat yang bercirikan Islam terus terjaga dan dipertahankan. Nampak dari aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini dapat juga disaksikan melalui berbagai pentas kesenian Banjar yang sering ditampilkan dalam acara-acara resmi seperti tari-tarian dan lagu Banjar. Demikian pula upacara adat khas Banjar yang biasanya dilaksanakan dalam rangka perkawinan, kelahiran, ataupun peringatan terhadap peristiwa penting lainnya. Dari banyaknya ragam
Kesenian tersebut yang terkenal ialah Madihin, Mamanda, Japen, Balamut, Hadrah, musik panting, upacara marak pengantin, pemandi-mandi, dan Ma'ayun anak. Kali ini saya akan menjelaskan peran atau sosial adat istiadat Banjar. Sebelum saya menjelaskan adat istiadat Banjar, apa sih itu adat istiadat? Adat istiadat adalah kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma. Jadi itu penjelasan saya, apa itu peran atau sosial adat istiadat Banjar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfian Rilmi dari kelas 05. Di sini saya ingin menjelaskan soal peran atau sosial. Peran atau sosial sering disebut sebagai lambang sosial. Contoh peran atau sosial antara lain, yang pertama peran atau keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan politik. Fungsi peran atau sosial adalah yang pertama, pendoman masyarakat dalam bertingkah laku dan bersikap. Yang kedua, upaya untuk menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, pegangan masyarakat untuk mengendalikan sosial atau social control. Dan di sini saya ingin membahas soal peranata dalam keluarga. Nilai dalam keluarga yang pertama, mematuhi nasihat dan larangan orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua yang telah membesarkan dan merawat kita. Yang ketiga, tidak ikut campur dalam urusan orang lain dalam keluarga. Yang keempat, mengembangkan rasa kasih antar keluarga. Yang kelima, menjaga nama baik keluarga di luar maupun di rumah. Dan yang selanjutnya, norma dalam keluarga. Yang pertama, setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Yang kedua, menggunakan dan merawat fasilitas keluarga dengan tertib. Yang ketiga, menaati aturan agama dalam keluarga. Yang keempat, menjaga nama baik orang tua dan keluarga. Yang kelima, mematuhi dan sopan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Ardiansah dari kelas 05 jurusan 3 SD ingin menjelaskan tentang peranata sosial mengenai adat istiadat. Adat istiadat dalam peranata sosial adalah adat yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tradisi, adat upacara, dan lain-lain, yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat sangat penting. Adat istiadat adalah suatu kebiasaan turun-temurun yang dilakukan berulang-ulang, yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah. Seperangkat nilai, norma, kaidah, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan masyarakat desa. Contohnya seperti pernikahan adat Jawa, upacara tingkap, yaitu ketika usia kehamilan sudah 7 bulan bagi anak pertama. Dan yang kedua, ada upacara pitonan, yaitu upacara ketika bayi berusia 7 bulan. Dan sunatan, itu tadi adalah contoh adat yang masih ada di desa saya sampai sekarang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.